Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin kawan santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ngabuburit sambil ngaji kitab. Insyaallah kita akan membahas kitab fikih, ya, kitab Tuhfatul Tullab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Kita akan membahas tentang babul wudu, bab menerangkan tentang wudu, ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Semoga dengan asrar dan anwaril Fatihah kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Baik. Fatihatul hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syafa'a sallallahu alaihi wasallam. Syekhina sebagai doa akhiran. Wa ila jami'in syarifil kutub allati ta'allamna wa asatibihim khususan musannifina Fatihullah Syekh Zakaria Al-Ansari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita mulai, ya. Babul wudu. Bab menerangkan tentang wudu. Huwa utawi wudu bidomil wawi kelawan den waca domah wawe al fi'lu iku nglakoni, ya, atau nglakokaken. Wa huwa utawi wudu isti'malul ma'i iku nglakokaken banyu atau gunakaken banyu fi a'dha'in ing dalem pira-pira anggota makhsusatin kang tertentu muftatahan kang den kawiti biniyatin kelawan niat. Nah, kita mulai. Bab menerangkan tentang wudu, ya. Huwa utawi wudu bidomil wawi al fi'lu, dengan dibaca domah wawunya itu fi'lu, kerjaan. Jadi di sini ada isti'malul ma'i. Wa huwa utawi wudu isti'malul ma'i, ialah menggunakan air fi a'dha'in pada anggota-anggota makhsusatin yang tertentu. Jadi kalau anggota wudu itu ya tertentu, kayak misalkan muka gitu, ya. Terus tangan, kaki, tertentu, tidak main sembarangan langsung basuh perut lah atau yang lainnya, ya. Muftatahan biniyatin, yang dimulai biniyatin dengan niat. Jadi walaupun basuh kalau kagak ada niatnya ya bukan wudu namanya. Pokoknya menggunakan air pada anggota-anggota yang ditentukan dimulai dengan niat. Bisa dipaham, ya? Ya, itu namanya wudu, ya. Wawunya dibaca dhammah. Wa bi fathiha, lan kelawan den waca fathah wawu maiku perkara yutawaddu kang den gawe apa bihi kelawan ma, ya. Kalau dibaca fathah gimana? Wadu, bukan wudu. Wah, ini menarik ini, biar kita tahu ilmunya, ya. Ternyata kalau dibaca fathah ma yutawaddu bihi, sesuatu yang dibuat wudu. Wah, berarti apa? Ya air berarti, ya. Sesuatu yang dibuat wudu berarti airnya. Jadi kalau pekerjaan wudu namanya ya wudu, ya, wawunya dhammah. Tapi kalau air yang dibuat wudu namanya bukan wudu tapi wadu, ya. Bisa paham, ya? Oke. Itu hanya keterangan lafadz saja, ya. Baik, di sini ada wakila. Ternyata ada ulama lain, ya, atau ya sebagian riwayat itu, ya, yang mengatakan bifathiha, ya, dengan dibaca fathah wawuhnya fihima, pada keduanya, ya. Jadi pekerjaannya dibaca wadu dan airnya pun dibaca wadu. Jadi paham, ya?
Terus yang bener yang mana? Wah ya, yang lebih unggul sih ya tadi yang di atas ya. Kalau pekerjaannya itu wudu, airnya itu wadu ya. Saya paham ya? Ada lagi yang mengatakan bidommiha fihima. Ternyata ada yang mengatakan lagi domah keduanya, wudunya pekerjaannya, air yang dibuat wudu itu sendiri juga namanya wudu. Nah, itu hanya perbedaan pendapat tentang lafaz wudu itu sendiri ya. Baik, kita mulai. Sini ada lagi wal aslu utawi dalil asal fihi ing dalam wudu qoblal ijma'i ing dalam sedurunge sepakate ulama ayatun iku ayat. Jadi dalil asal dalam masalah wudu sebelum sepakatnya ulama itu ada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya kayak begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kagak beriman ya kagak masuk. Pokoknya yang beriman saja di sini ya. Kalau kita mengaku beriman, yuk berarti kita masuk dalam konteks ayat berikut ini. Idza qumtum ilas shalah. Jadi kalau kita hendak mendirikan sholat, ini nggak ada lanjutannya, tapi insya Allah di Al-Quran seingat saya itu fausilu wujuhakum, itu maka basuhlah wajah kalian. Jadi kalau kita mau mendirikan sholat maka basuh wajah kalian ya. Ini dalil wudu sebelum sepakatnya ulama. Lalu dilanjutkan lagi, diperkuat oleh hadis Bukhari, hadis wa khobaru muslimin, yakni hadisnya Imam Muslim, yakni la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima salat ini kagak diterima bi ghairi tuhurin kalau kagak suci. Makanya mafhum mukhalafahnya Allah akan menerima salat kalau emang dia suci. Sudah paham ya? Oke. Lanjut ya. Wa mujibuhu tawi, wajib perkara yang mewajibkan wudu al hadatsu iku hadas ma'al qiyami ing dalam sarta nang ngarepaken jumeneng ila sholati maring salat aw nahwiha lan sepadane hadas ila akhirih. Jadi perkara yang mewajibkan wudu ialah al hadas. Hadas itu ya orang yang kagak punya wudu. Terus ma'al qiyami ila sholat, orang kagak punya wudu mau melaksanakan sholat, maka wudunya gimana? Ya itu tadi, wajib wudunya. Sini paham ya? Ya, au nahwiha ini dan sesamanya ya nanti dijelaskan di bawah. Kalau selain sholat gimana? Ya, kayak baca Quran gimana? Kalau mau tidur gimana? Atau kalau mau selainnya itu ada nanti di bawah ya. Baik, kita mulai lanjut lagi. Huwa utawi wudu ail wudu tegese wudu ismani iku ana rong bagian. Fardun nyatane fardun alal muhdisi ngatasé wong kang hadas li ayatin krono ayat. Ya. Jadi wudu itu ada dua bagiannya. Hukumnya ada dua. Ada fardun, nanti di matanya lanjutannya wasunnah. Ada fardu wajib, wasunnah dan hukum sunnah. Yang fardun ternyata alal muhdis, bagi orang yang kagak punya wudu. Ya, tadi karena ada ayat idza qumtum ila shalah ay muhditsin. Tafsirannya ternyata muhdisin, para orang-orang yang muhdis ya, atau kagak punya wudu gitu ya. Itu hukum pertama tadi fardu. Sekarang kita masuk ke hukum yang kedua, yakni sunnah. Ternyata hukum yang kedua sunnah litajdid ay tajdidihi, yakni karena tajdid. Tajdid itu kalau di kalangan pesantren ya mungkin tahu ya. Kalau bukan pesantren ya kita terangkan. Tajdid itu ya memperbaharui wudu. Ya, maksudnya udah punya wudu lagi. Nah, wudu yang kedua ini namanya wudu tajdid wudu. Ya, paham ya?
Ini hukum sunnah bagi tajdidil wudu ya, karena tajdidil wudu ya ini ada qaid ba'da kulli shalatin. Kalau emang tadinya pada wudu yang pertama sudah dilakukan sholat. Contohnya seperti ini permasalahannya. Ada orang nih wudu ya, wudu terus sholat, udah sholat nih, udah sholat kemudian duduk sebentar lah misalkan, terus mau sholat lagi dia ragu-ragu tuh, saya udah batal belum nih ya. Nah ini mau wudu lagi. Kalau dia nanti wudu lagi namanya tajdid, itu sunnah. Beda halnya nanti kalau memang tidak dilakukan sholat pada wudu yang pertama, nanti keterangannya ada di sini ya. Nah ini nih ketemu nih. Fa in lam yu'addi lan lamun ora nekaaken sapa wong bil awali kelawan kang pertama salatan ing salat kuriha moko den makruha kena tajdidu apa tajdid. Jadi apabila tidak melakukan pada wudhu yang pertama sholat, ya bisa dipaham nggak? Jadi gini, pada wudhu yang pertama dia kagak sholat atau belum sholat, dia wudhu belum sholat tuh, duduk doang di masjid, terus wudhu lagi, wah ini wudhu yang kedua namanya tajdid tapi makruh hukumnya. Bisa dipaham ya? Oke. Lanjutannya kita loncat dikit ya biar agak cepat. Wa ing dairadatil junub lan ing dalam nalikane ngarepaken wong kang junub aklan ing mangan au nauman ing turu utawa ing turu ya. Awat an utawa ing wate. Ya, ini sunnah lagi ing dairadatil junub aklan ketika menghendakinya orang yang junub makan. Kalau ada orang yang junub nih pengen makan maka sunnah wudu ya. Nauman utawa tidur sunnah juga. Awatan utawa wate. Wate itu kalau bahasa sininya ya apa namanya? Ya bersetubuh gitu ya. Bisa dipaham? Ya jima gitulah ya. Pokoknya menggauli istrinya. Kalau suami nih sama istri ya, misalkan ada suami istri malamnya jima. Ya jima terus biasanya kalau si lakinya ini udah keluar itu ya katanya sih kalau udah keluar lemes gitu ya. Nah kalau memang mau mulai lagi itu sunnah wudu, karena ada keterangan kalau kita sudah keluar terus mau wudu lagi itu katanya kuat lagi. Wah ini luar biasa nih ilmu ya buat kita yang apa namanya udah punya istri gitu ya. Ilmu bisa dilakukan atau dipraktekkan ya. Baik lanjut. Wa iradatil muhdis nauman lan ngarepakene wong kang hadas nauman ing turu ya. Orang kagak punya wudu terus mau tidur maka sunnah hukumnya wudu. Bagus nih biasanya kalau di pesantren tuh apa dawamil wudu, kentut wudu lagi, mau bangun tidur wudu lagi, luar biasa biasanya kalau pesantren karena fadilahnya luar biasa ya. Langsung wamin ghibatin dan juga ngerasani. Wah ini ngerasani tuh yang ngomongin orang ghibah ya, apa gibah ya bahasa Indonesianya yang gibah, ngomongin kejelekan orang. Wa kulli kalamin qabihin dan setiap kalam atau ucapan yang qabih yang jelek ya. Kalau kita nih habis ngomongin orang, gibahin orang ya, kata-kata jelek maka sunnah wudu. Karena apa? Takfirul khotoya, bisa melebur dosa-dosanya, bisa rontok tuh dosa-dosanya, makanya sunnah wudu ya. Wamin masih mayitin lan saking gepuk mayit, kalau kita habis menyentuh mayit itu juga sunnah wudu ya, karena ada hadis man ghusala mayitan, insyaallah ini di kitab Bulughul Maram ya. Bulughul Maram karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada hadis ini. Man ghusala maitan, orang yang memandikan mayit atau barang siapa yang memandikan mayit falyaghtasil, maka sunnahnya yang mandi. Wa man hamilahu, ini bisa dilihat di kamusnya ya, hamila atau hamala, takut salah saya. Wa man hamilahu falyatawaddo. Wa man hamilahu falyatawaddo. Sedangkan orang yang membawa mayit maka sunnahnya wudu. Ya, ini hadis tadi. Orang yang memandikan mayit maka sunnahnya mandi. Orang yang membawa mayit maka sunnahnya wudu. Ya, bisa dipaham ya.
Oke, kita lanjut. Wali ghairi halan maring liyane kabeh. Nah, ini kalau dan selainnya min ziyadati tambahan dari musonif seperti qiraatil Quran, qiraati Qur'anin atau hadisin. Ya. Wa riwayatin ila akhirih. Dan seperti membaca Quran, hadis, ya, wa darsi ilmin dan mempelajari ilmu, ya itu apa? Sunnah juga. Wa dukhuli masjidin lan masuk masjid, wa adzanin lan adzan, wa iqamatin lan iqamah, wa khutbatin lan khutbah. Tuh disebutin semua tuh. Mau belajar ilmu sunnah apa? Wudu. Wa dukhuli masjidin dan juga masuk masjid. Kalau kita nih mau masuk masjid, mau itu kagak sholat, mau itu kagak baca Quran atau yang lainnya, pokoknya masuk masjid ternyata sunnah wudu, ya. Wa adzanin lan adzan. Kalau kita mau adzan nih, jangan semena-mena langsung adzan, kagak wudu dulu, sunnah wudu, ya. Wa iqamatin lan qomat, bukan hanya adzan, ternyata qomat juga sama. Khutbatin dan khutbah li ghairi jum'atin, selainnya khutbah Jumat. Berarti yang selain khutbah itu. Nah, ini kurang paham nih. Wa ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyarati sairil kuburilan, ziarah ke kuburan-kuburan lain. Ya, bukan hanya kuburan Nabi, ternyata apa? Ziarah ke makam-makam lain juga sunnah, ya, wudu. Tuh. Mungkin itu cukup ya yang kami terangkan. Jika memang nanti ada kata-kata yang salah, itu dari kami pribadi. Kalau memang itu benar, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika nanti ada kesalahan makna atau memang terjemah, ya, keterangan, mohon kritikannya atau kebenarannya, ya. Kami juga masih pelajari pesantren. Ya, undur makila wala tangdur man qala, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Kalau emang itu kata-katanya baik, walaupun datangnya dari anak kecil. Ada anak kecil nih negor sama kita yang udah tua, om, nah itu dosa om, misalkan. Kalau emang itu perbuatan dosa dan ditegur sama anak kecil, kita jangan nyalain sama anak kecil. Ya, tong-tong paling tua nyalain, lu ngomong apa? Agak boleh gitu. Kalau emang itu kata-katanya baik, yuk kita ambil. Ya, meskipun datangnya dari anak kecil ataupun datangnya dari orang gila. Misalkan nih kita jalan-jalan pinggir jalan, ada orang gila ngomong sama kita, negor sama kita. Kalau emang kata-katanya baik, yuk kita ambil, ya. Undur makila wala tangdur mankola, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Kalau emang itu baik, ambil, ya. Kalau jelek ya kagak usah diambil, kan gitu ya. Jangan ngambil orangnya. Kalau mau ngambil orangnya ya monggo, ya. Itu saja mungkin dari kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.